welcome to Tarotania. Hello Pisces aka Pisces. Oops, wow, what happened with you? Oke. Belum dimulai tapi kayaknya ada yang keburu-buru nih ya. Oke Pisces, ini adalah prediksi percintaan kamu, kondisi hubungan kamu buat yang berpasangan untuk akhir Oktober 2020. Universe energy, please let me know what happened with Pisces October 2020. Perlu diingat, ini adalah general reading, jadi mungkin hanya akan resonate ke sebagian besar di antara kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Sesuaikan dengan kondisi kamu. Pisces. Oke. At the bottom of the deck, kamu punya Four of Wands. Menarik sekali. Four of Wands. Okay. Let me see what you have. Kamu punya Ten of Wands. Sepertinya ada seseorang yang sedang berusaha untuk pergi atau melangkah, tapi kamu lihat di sini ada beban yang sangat berat yang dia pikul sendiri. Ada apa dengan Pisces? Ini energi kamu. Setelah kamu pergi, mungkin ini energi kamu sekarang, berusaha untuk mencari kebahagiaan, berusaha untuk memiliki kekuatan lagi. Oke, mungkin di antara kamu baru aja ada yang mengakhiri sebuah hubungan yang tidak sehat, yang kamu terlalu banyak bekerja untuk hubungan ini, sementara yang lain tidak. Jadi nggak ada keseimbangan, kamu merasa sudah cukup dengan segala sakit hati yang kamu alami. Tapi kamu pergi, dan saat kamu pergi ini terlihat sekali masih ada banyak beban di hati kamu dan pikiran kamu, karena sebetulnya kamu masih sayang, masih cinta, tapi kamu ngerasa it's done, kayaknya udah cukup, aku nggak bisa lagi sama orang ini. Ya, I don't know why, tapi itu yang terjadi di hati kamu. Dan Nine of Cups, aku lebih merasa ini adalah hal yang sedang kamu kejar sekarang. Tapi perlu diingat, kadang ketika kita mengejar segala sesuatunya terlalu terburu-buru atau kita terlalu terobsesi, aku mau bahagia, aku mau lupa. Justru law attraction-nya atau yang ketarik energinya ke kita justru energi yang akan ingat lagi dengan masa lalu yang pengen kamu tinggalin. Jadi ini pesan khusus buat Pisces atau Pisces dimanapun kamu berada yang resonate dengan bacaan ini, yang energinya kebetulan aku ambil. Let it go, let it flow, gak usah terburu-buru, tapi juga melangkah dengan pasti. Ya, ini yang kamu harapkan terjadi. Dan ini yang kamu butuhkan. Kamu butuh strength, kamu butuh kekuatan itu. Ini bisa jadi kamu yang sedang menguatkan diri kamu yang sebelumnya kamu ngerasa kamu lemah. Ketika kamu dalam hubungan, kamu ngerasa jadi kayak nothing karena seseorang membuat kamu merasa gak percaya diri. Seseorang dengan tindakan-tindakannya banyak menyakiti sehingga kamu ngerasa gak berarti gitu. Kamu sedang berusaha untuk ngobatin diri kamu untuk dapatkan kekuatan kamu lagi. Oke. Kita lihat apa yang dia rasakan. Two of Cups. Wow. Ini menarik karena dia merasa nggak ada apa-apa. Dia merasa hubungannya baik-baik saja. Tapi aku juga merasakan di sini ada energi yang negatif. Even Two of Cups adalah menjelaskan bahwa memang ini tentang relationship kamu, hubungan kamu dengan dia. Tapi aku juga merasakan energi dia di sini bahwa dia lagi ngerasa bingung kenapa harus ada konflik, kenapa harus ada masalah dalam hubungan kalian. Karena sebetulnya dia ngerasa ya baik-baik aja gitu. Emang gue kayak gini, emang aku seperti ini. Apa yang bikin, dia bertanya-tanya, apa yang bikin kamu jadi ngerasa gak nyaman dalam hubungan ini? Padahal gue gak salah apa-apa kok gitu.
Interesting. Kayaknya aku butuh clarify untuk kartu yang ini. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Ini obstacle. Aku nggak mau bilang kendala, tapi ya, see the temperance ya. Lagi nyari keseimbangan. Seseorang lagi berusaha untuk fokus dengan dirinya, berusaha untuk membahagiakan dirinya sendiri. Ini sepertinya energi kamu yang ada di sini. Kamu lagi ngerasa jenuh, lagi ngerasa cukup dengan segala tingkah dia yang buat kamu gak masuk akal dalam relationship kamu bersama dia. Meskipun kamu dapat Two of Cups dalam posisi yang seperti ini, buatku ini hanya sebuah klarifikasi bahwa betul kamu sedang pergi dari hubungan ini, kamu sedang ngerasa sangat tersakiti, kamu ngerasa pergi dengan kebingungan, kenapa sih mesti kayak gitu? Banyak pertanyaan dalam otak kamu, banyak keraguan juga untuk melangkah. Tapi fokus kamu adalah di Nine of Cups, kebahagiaan, pencapaian. Kamu pengen bersinar lagi kayak dulu, kamu pengen ceria lagi, kamu pengen kuat kayak dulu lagi. Oke. Nah, this is what you feel. Four of Cups. Ini sebelumnya, itulah kenapa kamu ada di sini. Ini menjelaskan. Lihat, ini dua kartu yang sangat berbeda. Ini adalah sebuah kartu yang banyak melamun, banyak mikir, banyak mengandai-andai. Kenapa dia kayak gitu ya? Kenapa dia tega melakukan ini pada hubungan ini gitu. Tapi diingat juga bahwa energinya ini bisa bolak-balik ya. Ini bisa energi kamu, pasangan kamu, atau sebaliknya kamu yang lebih tahu kondisi kamu. Jadi ya, take it the resonate ya. Take it what resonate. Leave it the rest. Tinggalkan yang gak resonate. Tapi buatku pesan spesifiknya untuk Pisces adalah alih-alih Four of Cups ini melamunkan sesuatu, sedih, banyak gak enaknya perasaannya, makanya kamu memilih untuk berusaha lari dari perasaan itu. Beberapa di antara kamu ada yang ditinggalkan, ada yang sakit hati karena ditinggalkan. Tapi ini energinya bagus karena kamu berusaha untuk pergi dari situasi ini. Oke. Kita coba lihat. Ya, Eight of Cups. Seseorang yang sedih pergi meninggalkan sesuatu, memilih untuk sendiri dulu, memilih untuk fokus sama dirinya, nggak mau terlalu banyak nangis lagi, oke. Aku bisa ngerasain itu, gak mau terlalu banyak memberi lagi karena tenaganya, cintanya, ngerasa semuanya sia-sia. Tapi ini adalah pesan dari universe, dari semesta buat kamu. Makanya kenapa ada dalam posisi terbalik atau in reverse. Semesta mau kamu gak seperti ini. Kamu pergi untuk menyambut hal yang baru, untuk sesuatu yang seperti Nine of Cups, sesuatu yang bersinar lagi, yang ceria lagi, bukan yang pergi dalam kondisi kalut. Butuh waktu dan butuh proses memang, dan sekarang kamu sedang berproses untuk itu. Kamu sedang merasa cukup dengan ini, dengan janji-janji manis, tapi sebetulnya tidak pasti karena ada yang sedang menakar-nakar dan gak tahu sebetulnya mau dibawa kemana arah hubungannya. Oke. Dan sebelumnya aku juga sudah narik oracle card buat kamu, dan ini adalah dua oracle card. Pesan semesta juga yang mesti kamu dengarkan sepertinya. Step out of your comfort zone. Ya. Ketika kita punya pasangan tuh kebanyakan di antara kamu atau beberapa di antara kamu ngerasa comfort zone-nya adalah ketika punya pasangan. Idealnya ketika kita di usia-usia yang belum menikah, ingin memiliki sepasang kekasih. Itu seolah-olah adalah sebuah tempat yang aman dan nyaman dilihat oleh banyak orang. Padahal sebenarnya gak gitu juga. Bisa jadi hubungan itu justru malah bikin perasaan jadi gak enak, malah bikin kita jadi ngerasa gak berharga karena diperlakukan tidak adil, karena diperlakukan dengan tidak baik. Jadi sebetulnya comfort zone yang kamu rasa
comfort zone, zona nyaman kamu itu ilusi aja. Itu adalah sesuatu yang dimunculkan sama ego kita. Seolah-olah ketika berpasangan maka hidup kita komplit, seolah-olah kalau kita punya pacar atau ada pasangan, hidup kita udah pasti indah dilihat orang, seolah-olah jomblo itu aib, padahal kan enggak gitu. And then share your voice. Ini adalah pesan untuk kamu jika kamu sedang ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika kamu ingin memiliki hubungan lagi. Di sini memang aku melihat beban di sini karena kamu nggak pernah bisa atau nggak pernah mampu menyampaikan apa yang kamu mau dalam hubungan ini. Karena ada salah satu orang yang dominan, yang maunya dia sendiri dalam hubungan, nggak mau dengerin apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan. Merasa nggak perlu mendengarkan apapun yang kamu sampaikan, seenak jidat sendiri gitu. Jadi untuk selanjutnya jangan pernah takut untuk share your voice, untuk menyuarakan apa yang jadi unek-unek kamu, apa yang jadi perasaan kamu yang mengganjal, sehingga ketika komunikasi yang kecil-kecil itu terjalin dengan baik, nggak perlu ada sebuah konflik besar yang bikin akhirnya kamu jadi desperate seperti ini. Oke? Itu adalah pesan dari semesta untuk kamu. Selanjutnya aku akan membacakan untuk kamu yang single, yang saat ini sedang tidak memiliki pasangan. Kita lihat fokus dan juga kehidupan kamu secara general seperti apa. Universe energy, please tell me what happened with Pisces atau Pisces in the end of October 2020. Ini untuk akhir Oktober 2020 ya. Ambil yang bagus, semoga bisa jadi inspirasi. Energinya yang bagus-bagus aja semuanya. Oke. Tapi aku merasa beberapa yang single di sini kayaknya lebih fokus. Kalau yang masih sekolah, fokus dengan sekolahnya. Meskipun banyak ke distract karena ada rasa kangen yang berat karena gak ketemu sama gebetannya. Itu sih yang aku pick up energinya. Wow, the Chariot baru juga ngomong ya kan. Dia fokus banget menuju ke masa depan. Five of Swords. Okay. Wow. Yeah. Quit. The bottom of the deck. Two of Swords in reverse. Two of Swords-nya kebalik. Jadi ini orang yang gak bisa ngambil keputusan apa-apa sebenarnya. Dan gak berusaha juga. Dia tahu dia dalam posisi yang lagi gak ngapa-ngapain. Ya mungkin karena sedang dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi banyak di rumah. Masih belajar di rumah. Atau apapun dilakukan di rumah. Lebih kerasa seperti itu sih energinya. Jadi gak ngerti mesti ngapain. Banyak galaunya. Ya nggak perlu sepertinya untuk galau-galau seperti itu. Karena sepertinya semua orang ngadepin hal yang sama. Oke. This is what you have Pisces. Untuk the end of October buat yang masih single. Semoga bagus-bagus ya. Tapi aku lihat sih ini pembukanya bagus. Ini adalah energi kamu sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu. The Chariot. It's all about moving forward. Maju ke depan. Lihat betapa percaya dirinya dia untuk menuju hal yang baru. Dia tahu kemana tujuannya. Dan dia tahu hitam putihnya kehidupan yang mesti dijalani. Jadi dia ngerasa dia tahu arahnya dia mau kemana. Dia jadi drivernya, dia jadi pengemudinya. Ini hidup mau gue bawa kemana gitu. Kemudian ada juga Five of Swords. Oke, Five of Swords itu tentang konflik, pertikaian, kompetisi. Dan bagusnya ada dalam posisi yang seperti ini ya. Jadi in reverse. Berusaha untuk lebih melihat ke dalam diri kamu. Konfliknya lebih ke konflik batin sih. Ini sepertinya agak nyambung. Ini sepertinya salah satu konfirmasi dari Two of Swords. Berusaha untuk melihat ke diri kamu apa yang kamu pengenin. Ya, ada rasa kangen dengan seseorang, ada rasa kalut. Karena mungkin beberapa di antara kamu aja. Kalau tadi aku bilang single, gak sepenuhnya single sih. Karena lebih tepatnya ada juga beberapa yang masih gantung posisinya. Kau menganggap atau mungkin energinya energi single, tapi sebenarnya kayak masih
masih mengingat-ingat seseorang yang baru aja pergi dari hidup kamu, atau justru mengingat-ingat seseorang yang kamu pengen banget dia jadi kekasih kamu, pasangan kamu, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Dan lagi dengan kondisi seperti ini jarang banget ketemu, jadi banyak kalutnya. Terus kamu ngerasa ya ada sedihnya juga, oke? Ini yang kamu idam-idamkan, Knight of Cups. Energinya bisa bolak-balik ya, sekali lagi ya. Dan ini sih sepertinya kalau yang aku rasakan adalah orang yang sedang kamu tunggu-tunggu untuk datang. Yang tadi aku sebutkan, kamu lagi pengen banget bareng sama seseorang. Tapi sepertinya kamu bisa expect atau bukan memupuskan harapan, tapi orang ini masih lambat, masih jauh untuk sampai ke kamu. Kalaupun iya, dia bawa bunga, ini tandanya dia mau ngasih sesuatu, dia menawarkan sesuatu untuk kamu, tapi terasa seperti bukan untuk long term relationship. Jadi ini hanya untuk yang sekedar have fun aja, seneng-seneng aja, oke? Aku gak bisa ngomong bermanis-manis, aku berusaha untuk bicara apa yang kartu ini sampaikan. Oke. Dia orangnya flamboyan. Kalau bilang playboy, sebetulnya lebih ke masih suka bermain-main aja sih. Dia masih senang playing around, masih suka mencoba hal-hal baru. Jadi ini yang bisa kamu expect dari orang ini. Sementara juga ada Page of Wands. Mungkin ini alasan kamu masih sendiri sampai sekarang ya. Karena kamu sendiri juga sebetulnya masih menikmati kamu main sama teman-teman kamu have fun, kamu hangout kemana-mana. Terus kamu juga orangnya ceria, bisa menyemarakan suasana. Tapi di satu sisi juga ada energi yang kamu sebenarnya kalau misal dalam hubungan agak ribet nih orangnya nih. Maksudnya adalah suka menarik konflik, hal-hal kecil diperumit. Seperti layaknya perempuan sih, kebanyakan perempuan sih. Aku gak akan ngomong semuanya, tapi seperti kebanyakan perempuan. Jadi makanya kalau ada yang pernah pacaran atau punya pasangan sebelumnya, kayaknya banyak masalah karena kamu detail orangnya. Jadi kamu meributkan hal kecil, kayak kenapa kamu balas SMS-nya lama? SMS. Sekarang udah gak zaman SMS ya. Kenapa kamu balas chatnya lama? Kenapa kamu di video call atau di telepon gak bisa? Kamu ngapain, kemana aja, sama siapa, jalan sama siapa? Pokoknya ya that's tough lah. Yang buat pasangan kamu itu tuh agak sedikit annoy, agak sedikit mengganggu atau menyebalkan gitu. Tapi sebetulnya itu adalah wujud rasa sayang kamu, jadi gak bisa disalahin sih. Dan nih ada lagi, ini konfirmasi lagi. Look at that. Kamu punya banyak Knight of Wands dan Knight of Cups. Itulah kenapa, that's why ini kartu bener-bener buat kamu. Dan ya single all the time. Kamu kayak ngerasa memang harus seperti ini dulu, harus mematangkan diri dulu, harus mantesin diri dulu, karena ada banyak hal lain dalam hidup yang mesti kamu kejar ya. Jadi kamu di sini kayaknya banyak dikasih pesan untuk bangun keceriaan kamu, bangun komunikasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu yang sekarang ada, alih-alih kamu pusing mikirin seseorang yang gak ada gitu. Boleh sih didoakan di sepertiga malam, tapi gak usah terlalu dibawa serius gitu. Kalaupun dia sekarang masih bersama dengan orang lain, nah ini aku dapat pesan sebagian dari kamu, dia masih bersama orang lain, makanya kamu ngerasa sedih, ngerasa sering lihat dia di sosial media dengan kode-kode bersama dengan orang lain. Kamu ngerasa, oh my god, sakit banget rasanya. Tapi gak apa-apa sih, karena aku suka kamu masih punya energi ini. Jadi yaudahlah, lupain aja. Nanti kalau jodoh juga gak kemana gitu. Nine of Wands sebagai obstacle kamu, ini harus diingat bahwa kamu dalam posisi yang seperti ini, kamu masih suka senang-senang sendiri. Kamu masih suka apa ya, masih belum bisa diatur. Jadi itulah kenapa kalau kamu selama ini mikir, kok kayaknya gue susah banget ya dapet kayak teman-teman gue berpasangan gitu. Atau ada yang punya pikiran, enak banget ya punya pacar, kok gue enggak sih gitu. Padahal sebetulnya ada juga orang yang mau datang ke kamu, tapi kamu gak melihat itu. Karena kamu terlalu asik dengan dunia kamu, imajinasi kamu, orang yang kamu pengenin. Jadi kamu gak melihat
Ada orang lain yang sebenarnya datang ke kamu dan menjanjikan sesuatu untuk komitmen yang sebenarnya lebih serius daripada orang ini. Orang ini lebih ke nggak tahu mau kemana. Kalau dalam hubungan agak nggak jelas, bukan nggak jelas, tapi ini laki-laki yang agak susah diatur karena dia masih suka main sama temen-temennya. Kalau kamu siap ya why not, tapi harus siap-siap punya hati yang luas seluas samudera ya, dan kamu harus bisa seperti layaknya laki-laki berpikir, nggak terlalu banyak pakai perasaan kalau mau sama dia. Kalau kamu tipikal yang suka attract drama, jadi banyak drama dalam hidup kamu kadang-kadang kita tahu kalau kita, iya sih gue agak drama orangnya gitu, agak ribet, detail, ya kamu bakalan banyak sakit hatinya sama dia gitu. Coba lihat sekeliling kamu, karena ini adalah tantangan kamu. Ketika kamu asik sibuk sendiri main dan asik dengan pikiran-pikiran kamu, ngejar cita-cita, sebenarnya ada orang yang menawarkan rasa sayang yang tulus ke kamu. Coba lihat sekitar kamu, oke? Kemudian ada Knight of Swords. Ini energinya hampir sama dengan Five of Swords in reverse. Look at that. Ini adalah dua hal yang sangat berkaitan, ya kan? Sama-sama blind, nggak bisa melihat sesuatu yang berharga di dalam dirinya, ngerasa terpenjara, ngerasa tersakiti. Beberapa ada yang masih healing, beberapa ada yang masih berusaha untuk menyembuhkan luka hati kamu karena seseorang mengecewakan kamu di masa lalu. Makanya kemudian kamu ada judgment di sini. Ini yang semesta mau sampaikan ke kamu. Ini adalah major arcana yang gede banget artinya gitu. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ini adalah sebuah tiupan trompet untuk perubahan. Kamu akan merasa bebas, kamu akan merasa bebas dari ini. Jadi ini yang universe mau kamu lakukan. Alih-alih kamu terperangkap dalam pikiran, ketakutan, insecurity, kekhawatiran kamu kalau kamu gak bisa, padahal sebenarnya kamu punya energi yang banyak di The Chariot. Universe mau kamu tahu destiny kamu, takdir kamu, tujuan hidup kamu mau kemana, daripada energi kamu kebuang habis untuk memikirkan seseorang yang sebenarnya nggak worth it amat gitu untuk hidup kamu saat ini. Jadi ini adalah yang aku dapat. Mudah-mudahan kamu bisa segera mendapatkan soulmate kamu yang matang, yang mau serius dalam menjalin hubungan dengan kamu. Dan kamunya juga jangan lupa untuk, karena kamu punya kekuatan ini, kamu tahu untuk mendrive arah hidup kamu mau kemana. Jadi itu sangat positif sekali. Hilangkan ketakutan-ketakutan ini dengan keceriaan kamu. Kurang-kurangin dramanya, oke? Kemudian siapkan diri kamu untuk mendapatkan kejutan yang bagus dari semesta, karena semesta udah nyiapin sesuatu dan mudah-mudahan itu hadiahnya bisa segera datang buat kamu, oke? Pisces, that's all what I have for you. Actually, what universe have for you. Makasih buat yang udah mampir. Thank you for watching. Aku akan bikin video-video lagi selanjutnya. Aku juga bikin pick a card reading. Kalau ini adalah cerita kamu dan kamu suka dengan video ini, please don't forget to like, comment, share, dan juga subscribe, oke? Karena dengan subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi, kamu bakalan tahu kapan aku akan mengadakan free live reading, oke? Jadi kamu bisa dapat general reading gratis ketika aku live. Thanks again and see you on the next video. Bye guys, I love you all.